Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa dapat mengikuti pembelajaran pada pagi yang cerah ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu kelas 7 semester ganjil. Materi pertama kelas 7 semester ganjil yaitu tentang teks deskripsi. Kompetensi dasar. Yang pertama 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang suatu objek, sekolah, tempat wisata, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua 4.1 yaitu menentukan isi teks deskripsi tentang suatu objek, sekolah, tempat wisata, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mengidentifikasi ciri objek teks deskripsi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Yang ketiga, mengidentifikasi isi teks deskripsi. Yang keempat, mendaftar penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Dan yang kelima, menentukan isi teks deskripsi. Adapun pokok bahasannya, yang pertama adalah pengertian teks deskripsi. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, jenis teks deskripsi. Yang keempat, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Dan yang kelima adalah menentukan informasi teks deskripsi. Yang pertama adalah pengertian daripada teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas suatu objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera, gambaran, objek yang jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri apa yang dideskripsikan. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Yang kelima, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Tiga, jenis teks deskripsi. Berdasarkan tujuannya, yang pertama sugestif, yaitu bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Itu contohnya adalah tempat wisata, benda, waktu, orang. Yang kedua adalah ekspositoris, yaitu yang bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai suatu objek. Berdasarkan bentuknya, yang pertama teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi sebagai bagian dari teks lain, yaitu dari cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Artinya, teks deskripsi masuk ke dalam cerpen, novel, lagu, iklan, dan tersebut.
Yang keempat, ciri bahasa teks deskripsi. Yang pertama adalah sinonim kata yang bermakna khusus. Dalam hal ini adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang mempunyai makna luas atau umum, sedangkan kata khusus adalah kata yang mempunyai makna sudah sempit atau sudah khusus. Contoh kata umum misalnya adalah kata membawa. Membawa kata khususnya adalah menjinjing, menggendong, menenteng, memanggul, dan lain-lain. Yang kedua adalah menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menjelaskan kalimat lain yang lebih umum sehingga agar lebih jelas lagi apa yang disampaikan. Contoh dalam kalimat misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia suka menolong dan juga ramah. Kata-kata atau kalimat dia suka menolong dan ramah itu adalah kalimat perincian dari ibuku orang yang sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kalimat yang seolah-olah bisa dilihat, didengar, dan juga bisa dirasakan. Dalam kalimat contohnya adalah pesawat itu sedang mendarat. Itu contoh daripada yang bisa dilihat. Contoh yang kedua, suara anak itu sangat merdu. Itu adalah contoh kalimat yang seolah-olah bisa didengar. Dan contoh yang ketiga adalah Andi menggigil kedinginan. Itu adalah contoh kalimat yang seolah-olah dirasakan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Jadi pilihan kata ini dalam contohnya misalnya kata gagah. Gagah ditambahkan atau disandingkan dengan kata berani menjadi gagah berani. Berarti di situ ada emosi yang kuat. Contoh lain misalnya kuning keemasan. Kuning keemasan itu adalah menggunakan kata emosi yang kuat. Kemudian yang kelima adalah menggunakan majas perbandingan. Dalam hal ini adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang seolah-olah benda mati bisa dikatakan hidup atau bisa beraktivitas seperti manusia. Dalam kalimat rumput itu bergoyang tertiup angin. Atau misalnya pohon bambu itu berbisik-bisik tertiup angin malam. Kemudian yang kedua ada majas simil. Majas simile adalah majas yang membandingkan sebuah benda dengan menggunakan kata-kata perumpamaan seperti umpama, seperti bagaikan, ibarat, laksana, dan lain-lain. Dalam contoh kalimat wajahmu bagaikan bulan purnama. Kemudian yang ketiga itu adalah majas metafora. Adalah majas yang meletakkan sebuah objek yang bersifat sama disampaikan dalam bentuk ungkapan. Dalam kalimat contohnya gedung itu sudah
dilalap si jago merah. Si jago merah artinya adalah api. Yang kelima, yaitu menentukan informasi teks deskripsi. Caranya yang pertama adalah kita harus membaca keseluruhan teks deskripsi. Setelah itu, kita memahami isi teks deskripsi. Dan yang ketiga, yaitu menemukan setiap ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Demikian anak-anak apa yang dapat Bapak sampaikan secara singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.